Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah dapat hadir pada siang ini dalam diskusi kita, diskusi yang diadakan oleh langgam.id dengan tagline langgam.id referensi orang awak. Perlu diketahui juga langgam.id ini juga merupakan salah satu media online di Sumatera Barat yang menyajikan beberapa informasi dan banyak informasi yang sangat mendalam dan juga sangat komprehensif terkait info terbaru di Sumatera Barat dan juga nasional. Terima kasih kepada langgam.id dan juga kepada Kedai Kebun khususnya untuk tempat kami berdiskusi pada siang hari ini. Sekarang kita sudah kehadiran beberapa tokoh nasional lah, boleh disebut seperti itu, karena mungkin keempat abang-abang di depan ini mungkin juga sudah sering terlihat di televisi. Yang pertama mungkin kita dapat sering lihat Bang Febri Diansah. Bang Febri ini sebelumnya adalah Kepala Biro Humas KPK, bener Bang? Dan sekarang Bang Febri juga bergeliat dalam isu-isu advokasi anti korupsi dan juga sebagai advokat, Bang. Selanjutnya ada juga Bang Fadli dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, dan juga Bang Donald Faris. Sebelumnya Bang Donald ini adalah aktivis anti korupsi di ICW, dan sekarang Bang Donald adalah advokat mandiri, Bang. Ya. Dan juga sebagai aktivis mandiri juga di luar ICW. Dan juga Bang Ferry Amsari. Bang Ferry ini juga sering kita lihat di televisi, juga sebagai seorang tokoh nasional lah bisa kita sebut. Bang Ferry ini juga dosen di UNAN, akademisi dan juga ahli hukum tata negara. Diskusi kita pada siang hari ini akan membahas tentang bagaimana mewujudkan pilkada yang berintegritas, anti politik uang dan juga isu sara. Perlu kita ketahui juga awalnya bagaimana cara kita mewujudkan pemilu yang berintegritas demi menghasilkan pemimpin yang berintegritas pula. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak berintegritasnya calon kepala daerah itu adalah isu politik uang dan juga isu sara yang dikampanyekan gitu. Nah, mungkin untuk pertama kali untuk memberikan gambaran umum bagaimana jalannya diskusi kita pada siang hari ini dan juga memberikan gambaran-gambaran lain, mungkin kita awali dari Bang Ferry Amsari sebagai ahli hukum tata negara untuk menjabarkan dan menjelaskan ke kita semua. Silakan Bang Ferry. Terima kasih Reza, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Kedai Kebun di acara langgam.id. Sambil makan kita diskusi, kurang lebih gitu. Saya memulai mungkin karena saya satu-satunya dari yang berempat ini tinggal di Sumatera Barat. Selebihnya adalah perantau Minang ya. Donald di Jakarta, Mandir, Fadli, juga Febri. Tapi ketiga-tiganya orang awak. Kelihatan dari tampang dan nama ya. Kalau tidak Barat, pada ya agama betul lah. Ya, Fadli kan lebih agak mais tuh. Tidak seperti orang IAIN namanya Arjuna gitu kan. Kalau ini Fadli, ini Febri gitu. Febri itu asing ya, Februari bulan. Ya, terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Reza. Kita diskusi soal karena memang kebetulan yang akan kita hadapi ke depan adalah pemilihan kepala daerah serentak langsung tanggal 9 Desember. Dan tentu saja ini menarik bagi kita, tidak bicara soal siapa yang harus kita pilih, tapi mengapa kita memilih menjadi juga hal yang penting. Isu yang menarik kalau sudah menjelang pemilihan umum adalah soal politik uang, integritas calon dan segala macam. Kenapa ini penting kita bicarakan? Ada soal politik uang, integritas calon, karena berkaitan dengan masa depan kita.
kalau kita nerima sesuatu hari ini ya, dan kemudian memilih orang yang memberikan hanya karena faktor uang, maka kita akan juga mendapatkan balasan lah ya, kurang lebih setelah itu ya. Apa balasannya? Ya dia akan berupaya mengembalikan uang itu. Dan ini akan jadi masalah kita 5 tahun ke depan. Sementara kalau kemudian kita bicara soal program, jauh menurut saya akan lebih penting. Kenapa program menjadi lebih penting? Karena kita bisa mendeteksi apakah seorang calon itu betul-betul bekerja untuk publik atau sebaliknya. Kalau tiba-tiba orang datang menyatakan bisa melakukan yang terbaik, harus diuji dulu dengan para pemilih ya. Alat ukurnya bisa sederhana, rekam jejak calon itu, apakah dia betul-betul teruji dengan apa yang dia janjikan, yang dia ingin lakukan, dengan rekam jejak kehidupannya ya. Kalau ternyata rekam jejak apa yang pernah dia lakukan itu bermasalah, tidak ada catatannya dia bisa membangun sesuatu lalu kemudian menjanjikan sesuatu yang dia bisa bangun, itu akan jadi problematika. Nah, yang menjadi alat ukur dan cara menguji itu ya diri kita sendiri, para pemilih, kita ya. Kita yang bisa menilai, mengukur kapasitas seorang calon itu, apakah dia sesuai dengan apa yang dia janjikan, dengan apa yang telah dia perbuat. Tinggal dicek saja itu. Dan paling penting juga jangan terlalu mudah termakan isu kan. Biasanya isu-isu soal SARA itu selalu dikedepankan. Kenapa? Karena membuat kita pemilih menjadi tidak rasional. Karena yang diserang itu batin kita kan, perasaan gitu ya. Kalau dibilang ternyata ini lebih soleh ibadahnya, bagaimana kita bisa tahu? Emang sholat 5 waktu kita ikut dia gitu ya. Apakah bacanya lebih bagus? Itu kan mempengaruhi kebatinan kita. Padahal kita lupa bertanya, programnya apa? Programnya dia buat sendiri, digagasnya sendiri, mampu dia lakukan ke depan atau tidak, itu perlu kita cek. Jangan sampai cerita bagus-bagus tetapi itu program orang lain. Orang lain yang menonjol ya, orang lain yang punya program itu. Karena kalau kepala daerah yang mau kita pilih tidak memahami program yang dia buat sendiri, akan kesulitan dia ketika dipilih mengimplementasikan. Jadi ini apa yang perlu kita lakukan untuk kemudian membaca masing-masing kepala daerah. Nah, soal nanti kepala daerah itu punya tantangan tersendiri menghadapi program-program nasional atau tantangan-tantangan lain, itu memang bukan tugas kita sebagai pemilih. Kalau dalam keadaan seperti saat ini ya, siapa yang memperkirakan ya, kepala daerah yang memperkirakan akan berhadapan dengan pandemi? Kan tidak ada ya. Itu tidak perlu juga kita pikirkan betul ya. Nanti kalau kepala daerah ini hebat sekalipun, kalau berhadapan dengan pandemik bagaimana? Kalau sudah bencana bukan urusan kita. Tapi program real yang dia mau jalankan, apa yang dia telah lakukan dan telah perbuat, itu perlu jadi alat ukur penting untuk kita semua. Nah, Damasraya menurut saya kan ini daerah yang menarik ya. Daerah termuda, kabupaten termuda, kepala daerahnya juga muda gitu ya. Kalau kemudian Damasraya dikenal dengan sebagai daerah dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, ini kan jadi menarik untuk diukur. Kalau kepala daerah sekarang mampu membawa ke arah peringkat kesejahteraan yang dibicarakan secara nasional, tentu lawannya harus mampu menjelaskan apa yang dia harus lakukan untuk Damasraya ke depan.
sehingga kita bisa menilai kedua-duanya apa saja program-program yang betul-betul mampu mensejahterakan kita semua. Kalau tidak ya nanti akan timpang sebelah ya. Satu bicara realitas, satu lagi bicara soal mimpi-mimpi yang menurut saya akan jadi alat ukurnya tidak jelas. Tapi kalau lawannya mampu menguraikan dengan menjelaskan backgroundnya, apa yang dia telah lakukan selama ini, mungkin ini akan jadi daya saing yang menarik untuk publik. Bagaimana menilai potensi yang menguntungkan publik Damasraya di masa depan? Jadi tinggal publik Damasraya bilang ini begini, ini punya program begini, ini saingannya. Saya mau pilih yang saya suka, yang saya anggap rasional untuk dilakukan. Jadi penting juga itu membaca program-program sejauh mana rasionalitas program itu bisa diwujudkan. Kalau janji ya gampang ya disampaikan. Saya mau membuat roket dari bahan getah, ya, enak aja bilang. Tapi bagaimana potensi bisa dibuat? Jangan mentang-mentang kedai kebun di tempat getah ya lalu buat sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin akan terjadi. Tapi karena wah, orang langsung terkejut ya, wah mau kapan lagi Damasraya punya roket dari bahan getah ya? Padahal dunia lain belum pernah menciptakan. Begitu juga dengan janji-janji lain. Hal yang perlu kita urai dari masing-masing calon itu secara baik, realitas yang mungkin diwujudkan dan yang tidak mungkin diwujudkan. Jadi jangan termakan juga, kita harus menilai calon kita, baik yang incumbent maupun penantang incumbent, harus kita baca secara baik-baik. Kan perlu juga dipetakan tuh kepala daerah itu, siapa orang di sekelilingnya, siapa yang paling berkeinginan gitu ya. Ya, itu perlu dibaca sehingga kita bisa mengetahui ini keinginan kepala daerah itu sendiri dalam mewujudkan visi misinya atau keinginan yang lainnya. Itu perlu kita baca dengan lebih cermat secara baik-baik. Kalau Damasraya berkembang seperti saat ini dan dibicarakan di banyak daerah, menurut saya itu harus dipertahankan oleh para pemilih dalam konteks siapapun yang akan terpilih harus membuat Damasraya semakin maju dan lebih maju ke depan. Dan itu harus dibaca potensi-potensi itu, sejauh mana kemudian seluruh hal yang dapat berkembang. Saya dengar ada isu soal 3 hal yang penting ya, soal kapasitas memimpin daerah, pengalaman atau tidak berpengalaman para calon ini bisa dibaca. Soal isu pendidikan, satu bicara soal pembangunan universitas besar di Sumatera Barat, satu lagi ada universitas. Nah, ini akan menarik. Yang mana yang betul-betul bisa mengembangkan dan membuat Damasraya kian lama kian maju. Nah, ini perlu oleh pemilih dibaca secara baik-baik satu persatu, dan sejauh mana kemudian kredibilitas calon dalam menjalankan program-programnya baik saat ini maupun di masa depan. Ketiga, yang paling menarik adalah soal isu SARA. Nah, kebetulan isu SARA ini beken di 2014 dan 2019 selama pemilihan presiden. Dan ternyata di dunia juga berkembang, ternyata enak mempengaruhi orang dengan isu SARA. Jadi kalau orang sudah termakan isu SARA, biasanya nutup mata itu dengan hal-hal yang penting, yang realistis ya. Bukan isu SARA dalam artian menjalankan agama tidak penting, tetapi jangan semuanya diolah berdasarkan bumbu-bumbu suku, agama, dan rahasia. Nah, ini kadang-kadang tiba-tiba ada kesolehan atau intelektualitas mendadak gitu ya kalau sudah kampanye. Tiba-tiba calon itu gelarnya panjang gitu ya, sepanjang tali barua gitu ya. Tiba-tiba gelarnya apa aja gitu ya. Tiba-tiba taat sekali beribadah ya. Kolkolahnya itu dimantap-mantapkan ya. Padahal ya kemarin kita nggak tahu gimana. Nah, ini bukan isu tidak penting, penting dalam konteks
relasi manusia dengan Tuhannya. Ya. Nah, kalau soal ini kan kita tidak bisa nilai dia beriman, dia tidak beriman, tidak tahu kita. Nah ini sering dijadikan isu di mana-mana. Ya. Obama itu, tahu Obama kan ya, Presiden Amerika itu isu agamanya menarik. Karena untuk mengalahkan Obama yang bekerja, beken ya, anak muda, orang perlu satu isu untuk memukul Obama mundur. Isu apa? Isu Obama Islam di Amerika kan. Bahkan ada yang bilang kalau ketemu Obama itu, Assalamualaikum Obama, supaya bisa mempengaruhi orang, oh, Obama itu Islam. Karena kebetulan namanya itu Barack Hussein Obama. Jadi kenapa? Supaya memukul rasionalitas pemilih. Pemilih bisa terpengaruh. Tidak lagi bicara Obama adalah intelektual yang mampu bekerja dengan baik, punya catatan karir yang panjang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dan ada hasilnya. Obama itu dari ikut politik sudah kemana-mana membantu orang miskin gitu ya. Orang jadi coba menghajar isu itu dengan isu dia ini KTP lahirnya tidak ada karena sesungguhnya dia adalah orang yang beragama Islam ya, yang bapaknya di Afrika gitu ya. Jadi orang lupa. Tapi Obama pintar. Obama tanya ke orang, tanya dong orang yang mau menantang saya itu, programnya apa? Apa kerjanya? Apa catatan kerjanya? Ini penting untuk juga kita telaah dan dalami bersama-sama. Saya pikir kita semua sudah tahu apa yang mau kita baca di dalam proses pemilihan kepala daerah kali ini. Semua hal tentu saja penting, perasaan juga penting. Jadi kalau kita suka, kadang-kadang kita tidak rasional, itu penting. Tetapi kesukaan itu mari dibangun dengan faktor-faktor yang kemudian terukur faktornya. Ini orang Padang. Saya pikir itu untuk memancing diskusi, Reza. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama diskusi nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Ferry tadi yang sudah menyampaikan pemaparan awal. Tadi menarik yang disampaikan oleh Bang Ferry. Mengapa kita harus memilih? Ini berhubungan dengan integritas pemilu itu sebanding dengan integritas calon kepala daerah. Dan juga kita sebagai calon pemilih harus membaca kapasitas, pengalaman, dan juga pendidikan dengan beberapa alat ukur yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah rekam jejak kehidupan calon kepala daerah, dan yang kedua program real yang akan dilakukan oleh calon kepala daerah itu. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan diskusi dengan pemaparan oleh Bang Donald Faris. Bang Donald mungkin dapat menyampaikan beberapa pengalamannya terkait advokasi yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Silakan Bang.